Bebasnya Peggy Setiawan usai sidang pra-peradilan menuai pro dan kontra. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberi komentar. Menurutnya, polisi bisa kembali menjerat Peggy Setiawan jika seandainya ada bukti baru. Lalu seperti apa kelanjutan nasib Peggy? Untuk membahasnya sudah tersambung bersama kami Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan dan Fredrik Yunadi praktisi hukum. Saya langsung sapa, selamat malam Bang Tony, Pak Fredrik. Selamat malam. Pertama saya ke Pak Fredrik terlebih dahulu deh. Pak Fredrik, Anda sepakat bahwa Peggy ini sebenarnya tidak bebas begitu saja dari pokok perkara. Bisa saja suatu hari nanti jika polisi temukan bukti baru bisa tahan lagi. Jadi begini, dalam hal pra-peradilan itu kan hanya diperiksa formil. Menurut pertimbangan hakim tunggal bahwa penangkapan, penahanan, dan prosesnya terhadap Peggy itu adalah melanggar atau tidak memenuhi unsur persyaratan yang dinilai atau ditafsirkan oleh hakim. Namun dalam hal ini yang diputuskan itu kan hanya formilnya, materi pokok perkaranya kan belum disentuh, belum sampai di sana. Nah, sesuai dengan pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 pasal 3 itu sudah sangat jelas dinyatakan pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah. Dengan demikian sudah sangat jelas penyidik itu mempunyai wewenang untuk menetapkan tersangka kembali dan melakukan proses sebagai seorang tersangka sebagaimana mestinya tanpa harus melalui upaya hukum PK. Karena dalam Perma nomor 4 tahun 2016 pasal 3 sudah sangat jelas disebutkan oleh Mahkamah Agung. Ini peraturan Perma itu berarti pengganti undang-undang. Putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Jadi ada 2 jalan yang bagi penyidik. Satu adalah melakukan pemeriksaan ulang sebagai tersangka, ditetapkan tersangka, tidak perlu dengan pemeriksaan saksi terlebih dahulu, sesuai dengan pada Perma 4 tahun 2016 dengan memiliki 2 alat bukti yang baru. Itu tergantung dari penyidik apakah memiliki 2 alat bukti yang baru. Kedua, dalam hal ini penyidik dalam hal ini Polda Jabar bisa melaporkan namanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim tunggal. Dengan demikian pasti akan diberikan kesempatan atau adalah penyidik mempunyai wewenang setelah dinyatakan hakim itu melanggar kode etik karena melampaui wewenangnya dalam memutuskan pra-peradilan tersebut, maka perkara tersebut itu bisa disidik kembali sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Polda NTT dan Barreskrim. Baik. Saya ke Bang Tony. Bang Tony, tanggapan Anda? Baik. Ya, kalau kami di putusan pra-peradilan nomor 10 ya atas nama tersangka Peggy Setiawan ini, ya pemohon Peggy Setiawan, penasihat hukumnya. Jadi jelas selain penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, ya, juga ada poin 5. Ya, poin 5 ini ya menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, penyidik ya, termohon ini, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Artinya dari amar putusan ini ya sudah terkunci ya. Jadi apabila penyidik melakukan penyidikan lagi dan menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan, ini tidak bisa karena ini sudah terkunci dengan amar ini ya. Nah, jadi penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Kalau kemudian kasus Vina Eki itu dilanjut ya memang bisa karena memang ada korban dan penyidik Polda Jawa Barat menyatakan ada DPO saat itu. Nah, jadi tetapi kalau kemudian mentersangkakan Peggy Setiawan lagi, klien kami tidak bisa karena sudah terkunci. Jadi silakan, kan harus ada alat bukti baru dalam Perma 14 tahun 2016 yang dibacakan Pak Fredrik Yunadi. Silakan alat buktinya apa? Alat bukti barunya apa? Justru
optimis kalau alat bukti itu dicari dengan sungguh-sungguh, ya, seperti ada CCTV belum dibuka, ada percakapan handphone, ya, ada 6 handphone yang belum dibuka. Justru kami optimis bahwa ketika itu dibuka menjadi alat bukti baru, akan ketemu pelaku yang sebenarnya. Itu. Nah, kemudian putusan pra peradilan ini kan tidak bisa dimintakan upaya hukum, ya. Diatur dalam pasal 83 KUHP bahwa putusan pra peradilan itu tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum. Nah, tadi Pak Ferry juga memang menyebut tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Artinya berarti tetap mengacu kepada putusan pra peradilan ini. Dan ini sudah terkunci dan sudah inkrah final bahwa Peggy Setiawan tidak dapat ditersangkakan lagi untuk kasus Vina Eki. Oke, baik. Pak Fredri, tadi dikatakan meskipun ada 2 alat bukti baru, tapi tidak bisa menyasar ke sosok yang sama ya, dalam hal ini Peggy Setiawan begitu. Begini, saya akan sebutkan kan, dalam amar putusan ada 9 poin yang dibacakan oleh Hakim Eman. Nomor 5 itu harus kita simak. Kalau perlu silakan mencari ahli bahasa. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan, yang maksudnya berkenaan, yang berhubungan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Jadi ini adalah suatu putusan yang lazim dicantumkan di setiap pra peradilan. Tidak ada kata-kata tidak boleh disidik di kemudian hari. Kita membaca itu harus dengan bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Jangan menafsirkan. Karena tidak ada putusan yang mengunci future. Untuk akan datang itu tidak boleh. Emangnya dia siapa? Emang dia Tuhan? Nggak ada itu kata-katanya. Itu salah tafsir. Bahwa dalam hal ini menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka. Sekarang kan yang bersangkutan kan sudah bukan tersangka. Sesuai dengan pada perma itu tidak bisa dilawan dengan putusan. Mahkamah Agung itu bisa membatalkan segala putusan kalau dianggap itu tidak benar. Makanya Mahkamah Agung memberikan kesempatan bahwa orang setelah dinyatakan sebagai tersangka kemudian dipraper menjadi tidak sah penetapan tersangka. Seperti contoh, saya menangani kasusnya pra peradilannya daripada Pak Setia Novanto dinyatakan tidak sah, kemudian dikeluarkan sprindik baru, tersangka ditangkap, ditahan, diproses. Karena apa? Berdasarkan pada Perma nomor 4 tahun 2016. Saya tidak ikut campur masalah soal penyidik akan melakukan atau tidak. Itu wewenang dari penyidik sepenuhnya. Dan saya juga tidak kenal dengan pada saudara Peggy. Saya hanya sebagai seorang praktisi hukum, saya hanya menyatakan apa sebenarnya hukum itu. Janganlah kita menafsirkan hukum. Ingat, ini negara namanya Eropa kontinental. Sumber hukum utama kita itu dari undang-undang, bukan dari penafsiran. Kalau kita sudah merubah, kita punya sistem hukum menjadi Anglo-Saxon, bisalah setiap orang bisa menafsirkan, juri pun bisa menafsirkan, karena sidang itu wajib dengan juri. Kalau kita ini, hakim pun tidak boleh melakukan penafsiran yang keluar daripada rangka undang-undang. Nah, di sini kan tidak perlu saya jelaskan apa catatan saya terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim tersebut. Itu biar aja. Kalau memang dalam hal ini ternyata penyidik ingin melaporkan pada hakim tersebut karena pelanggaran kode etik, tentu bisa, sangat bisa, bukan bisa, sangat bisa. Baik. Yang menarik tadi pernyataan. Saya nggak mau ikut campur. Baik. Yang menarik tadi pernyataan Pak Fredrik bahwa Mahkamah Agung bisa saja membatalkan segala macam perkara. Nanti dijawab oleh Bang Tony usai jeda berikut. Nanti kita lanjutkan diskusi kita sambil diperbaiki audionya. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, diskusi masih akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah di Newsroom.